Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 28 April 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini Nana sama Dewa dan Papa Jar sama Lia juga dia pergi dari tempat itu, dan di sini Dewa membantuin Nana memasang desain di kliennya Papa Jar. Lalu di sini Nana juga dia sangat senang dia dibantuin oleh Dewa, tapi Dewa minta upah yaitu vitamin S. Lalu Nana juga menjelekok pipinya Dewa. Tiba-tiba di sisi lain di sini Lucky dia kebaperan, dia juga ngomong kepada Dewa, "Ingat orang, oi," kata Lucky kepada Dewa. Di sini Dewi juga dia ngomong kepada Lucky, "Apa-apaan kamu itu biarin," kata Dewi kepada Lucky. Lalu di sisi lain di sini Dewa sama Nana cuma menengok ke belakang. Pas dia sudah menengok Lucky ke belakang, tiba-tiba dia menerima telepon dari Bu Ani. Lalu di sini Bu Ani juga yang punya panti asuhan dia ngomong kepada Dewa bahwa di sini Pak Antohud sudah menunggu Dewa sama Nana. Kalau Pak Dewa sama Bu Nana mau ketemu silahkan datang sekarang juga, kata Bu Ani kepada Dewa. Lalu di sini Dewa juga ngomong kepada Nana bahwa Pak Antohud menunggu kita di panti asuhannya Bu Ani. Singkat cerita di sini Nana juga dia pamitan kepada Lucky dan meneruskan desain itu adalah rombongan Lucky sama rombongan Cakarping. Lalu Nana juga pergi untuk menuju ke panti asuhan. Lalu di sisi lain anak buahnya Panopal dia menyuruh anak buahnya Panopal lagi di sini masuk ke kantornya si Wilson alias si Kelvin. Dia juga masuk ke dapur. Di sini dia juga langsung mencampur makanannya si Wilson alias si Kelvin sama bubuk kacang. Di sini juga dia sudah mencampur makanannya si Wilson alias si Kelvin. Dia juga langsung keluar lagi dari tempat itu. Lalu di sisi lain si Wilson alias si Kelvin dia masih meeting sama kliennya untuk siap-siap pergi ke Cilegon untuk mengurus proyek yang ada di Cilegon karena ini suruhannya Panopal. Lalu di sini tidak sadar bahwa dia akan mengalami hal buruk. Lalu si Wilson sama si Kelvin juga dia sudah meetingnya dan dia juga langsung dia pada makan ke belakang. Lalu di sisi lain untuk episode selanjutnya di sini Nana sama Dewa di kamarnya dia sembahyang, dan Dewa juga dia ngomong kepada Nana menyuruh Nana mengajikan ayat-ayat suci Al-Quran ke telinganya Junior supaya Junior cepat sembuh pendengarannya. Lalu lain lagi di sisi lain di sini terlihat Balia sama Papa Jar lagi dansa, dia sangat romantis dan dia sudah dansa dia juga langsung menemui Pak Antohud di panti asuhan. Lalu Pak Antohud juga dia ngomong kepada Balia, tidak ada satupun orang yang lagi bercinta tidak ada tantangan. Kalau orang itu tidak kuat sama tantangan itu tidak akan jadi, kata Pak Antohud kepada Balia. Kamu itu sudah cocok sama Papa Jar, kamu harus kuat dengan tantangan ini, kata Pak Antohud kepada Balia. Di sini Balia juga dia dalam batinnya, benar apa kata Pak Antohud, kata batinnya Balia. Lalu keesok harinya di sini Dewa sama Nana juga membawa Junior ke dokter dari luar negeri yang sudah datang ke Jakarta, dan di sini juga alhamdulillah Junior juga diperiksa dan diobatin oleh dokter yang canggih. Di sini juga Nana juga sangat senang karena dokter bilang kepada Nana sama Dewa bahwa Junior pendengarannya sudah mulai membaik. Di sini juga Nana juga dia sangat senang sambil melihatin Junior yang bebelengehan kepada ibunya yaitu Nana. Di sini juga sudah dari dokter dia juga Nana sama Dewa juga langsung pulang ke rumah. Singkat cerita sampai ke rumah di sini Dewa juga dia ngomong kepada Neratu seluruh keluarga Buana bahwa pendengaran Junior sekarang sudah mulai membaik, kata dokter kepada seluruh keluarga Buana. Terlihat Neratu juga sangat senang mendengar berita dari Dewa bahwa cicitnya sudah mulai membaik pendengarannya. Di sini juga Neratu juga sangat-sangat senang. Tapi lain lagi di sisi lain orang tua jahat si para Buana si Lurus Tunjung di sini juga dia ngomong dalam batinnya, kok bisa Junior kok cepat sembuh, kata batinnya si Lurus Tunjung si para Buana orang tua yang paling jahat. Di sini juga dia juga kekeh dia juga akan memisahkan Nana dari Dewa untuk dijodohkan kepada Balia. Lalu lain lagi di sisi lain di sini si Alia si Ratul dia membawa Pasha ke makamnya Salsa. Di sini juga si Alia si Ratul dia mengaku kepada Pasha bahwa
Anda yang di kandungan saya itu adalah adiknya Sasa. Kamu harus cepat-cepat menikahin saya karena kamu yang berbuat, kata si alias Yatil kepada Pasha. Pasha di sini dia malah mewek, dia juga bingung. Lalu dia tidak sadar bahwa di sisi lain Lula mengikuti dirinya. Di sini juga Lula mendengar pembicaraan si alias si Ledatil sama Pasha di makamnya Sasa. Dia juga sangat marah kepada Pasha. Lalu lain lagi di sisi lain di sini si Wilson alias si Ken Kelvin setelah ditaburin makanannya sama bubuk kacang oleh anak buahnya Panopal, dan di sini si Wilson alias si Ken Kelvin juga dibuang di tengah jalan oleh anak buahnya Panopal. Terlihat si Wilson alias si Ken Kelvin juga terkapar pingsan, sudah tidak bisa bergerak lagi. Di sini tiba-tiba datanglah si Nurus Tunyung, si Tangkurak, si Priska. Dia menemukan si Wilson alias si Ken Kelvin karena dia mengikuti mobil anak buahnya Panopal. Dia juga sangat kaget melihat si Wilson alias si Ken Kelvin sudah terkapar pingsan. Lalu di sisi lain di sini Panopal dia menerima telepon dari anak buahnya, dan anak buahnya juga mengatakan kepada Panopal bahwa si Kelvin alias si Wilson di sini dia sudah terkapar pingsan dan sudah dibuang di jalan, kata anak buahnya Panopal. Di sini juga Panopal juga sangat senang dengan kerja anak buahnya. Lain lagi di sisi lain di sini Balia tetap dia juga mencueki kepada Pak Fajar. Tiba-tiba Pak Fajar sudah habis kesabaran, dia juga langsung meninggalkan Balia. Tapi Balia dia mengejarnya Pak Fajar. Udah, saya tidak akan mengganggu lagi kamu kok. Kamu silakan pikirkan hidup kamu sendiri, saya akan pergi, tidak akan mengganggu kamu lagi, kata Pak Fajar sambil dia juga akan meninggalkan Balia. Tapi di sini Balia memegang tangannya Pak Fajar sambil memeluk Pak Fajar. Dia tidak mau kehilangan Pak Fajar. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 28 April 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum ini pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum ini pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum ini pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin Baelo, lobati soledat karena minoritas yang Buddha. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih.